Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustin, NIM 2130603256. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang perilaku organisasi. Soal nomor 1, banyak alasan mengapa orang berkelompok. Apa sih alasan utama seseorang berkelompok? Nah, beberapa orang malah menganggap bahwa berkelompok merupakan suatu kebutuhan, dalam artian tanpa berkelompok seseorang tidak nyaman untuk menjalani hidup atau mungkin tidak bisa hidup. Nah, ada pun beberapa alasannya. Yang pertama, untuk alasan keamanan, yang kedua alasan status, yang ketiga harga diri, keempat kebutuhan bersosial, yang kelima membangun kekuatan, dan yang keenam untuk mencapai suatu tujuan. Soal nomor 2, pengertian kelompok dan berikan contohnya. Kelompok sendiri adalah suatu kumpulan individu atau entitas yang saling berhubungan dan berinteraksi antar satu sama lain dengan konteks tertentu. Anggota kelompok dapat memiliki tujuan, nilai, minat bersama yang memotivasi kerjasama atau interaksi dalam kelompok tersebut. Contohnya meliputi kelompok belajar, teman kerja, komunitas online, kelompok penggemar, dan lain-lain. Soal nomor 3, apa sih perbedaan kelompok formal dan informal? Berikan contoh yang konkretnya. Nah, perlu diketahui, perbedaan kelompok formal dan informal sendiri adalah dua jenis kelompok yang berbeda dalam struktur, tujuan, dan tingkat keformalan interaksi antar anggotanya. Kelompok formal sendiri adalah kelompok yang struktur dan terorganisir dengan peran dan aturan yang jelas dan dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam konteks organisasi atau lembaga. Interaksi antar anggotanya pun seringkali lebih struktur dan terkendali. Contoh kelompok formal sendiri dalam sebuah perusahaan seperti tim pemasaran atau pengembangan suatu produk. Dewan arahan suatu perusahaan memiliki struktur yang hierarki yang jelas. Contoh lainnya seperti di sekolah, di kelas, di universitas, yang dimana ada guru dan siswa serta kurikulum yang ditentukan. Nah, kelompok informal sendiri adalah kelompok yang strukturnya kurang terorganisir dan lebih fleksibel dan dibentuk berdasarkan hubungan sosial, minat, atau persahabatan. Interaksi antar anggotanya pun jauh lebih santai daripada kelompok formal dan tergantung pada keinginan anggotanya. Contohnya kelompok teman yang berkumpul secara informal hanya untuk bersenang-senang atau hanya untuk sekedar berbagi minat yang sama. Soal nomor 4, jelaskan dua model pengembangan kelompok. Nah, beberapa model pengembangan kelompok yang digunakan untuk memahami bagaimana sih kelompok bergerak dari tahap awal hingga tahap akhir dalam pengembangannya. Nah, dua di antaranya, yang pertama model 5 tahap, yang kedua model terselah. Nah, model 5 tahap sendiri yaitu forming atau pembentukan, storming atau konflik, norming pembentukan norma, performing pelaksanaan, dan adjuring atau pembubaran. Nah, yang kedua model terselah yaitu tahap orientasi, tahap evaluasi, dan tahap penyesuaian. Soal nomor 5, menjelaskan bagaimana interaksi kelompok berlangsung. Dengan adanya interaksi antar anggotanya dalam mencapai tujuan bersama. Interaksi dalam kelompok sendiri merupakan proses komunikasi, pertukaran informasi, dan aktivitas sosial yang terjadi antar anggota kelompoknya. Soal nomor 6, sebutkan karakteristik kelompok yang penting dalam organisasi. Yang pertama, struktur. Kedua, status yang hierarki. Yang ketiga, peran. Keempat, norma-norma. Yang kelima, kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah kekompakan. Soal nomor 7, bagaimana pengambilan keputusan dalam kelompok berlangsung? Yang pertama, dengan adanya identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan informasi dari para anggota. Yang ketiga, menganalisis informasi tersebut. Yang keempat, evaluasi alternatif. Kelima, pengambilan keputusan. Dan yang keenam, implementasi keputusan. Serta yang terakhir, mengevaluasi hasil keputusan tersebut.
Soal nomor 8. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan kelompok terhadap kinerja? Nah, hubungan antar kelompok dan kinerja mengacu pada sejauh mana dinamika dan interaksi dalam kelompok dapat mempengaruhi hasil atau produktivitas kelompok itu sendiri. Hubungan ini dapat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuan dan tugas yang telah ditetapkan. Soal nomor 9. Berikan contoh tentang adanya hubungan kelompok terhadap kepuasan. Nah, karena hubungan yang kuat dan positif di antara anggota tim, kepuasan mereka dalam bekerja dalam kelompok akan meningkat dan mereka merasa dihargai atau termotivasi. Dalam contoh, hubungan yang baik antar anggota tim akan memiliki dampak yang positif pada kepuasan mereka dalam bekerja sama. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan sehat tentunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.